Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya di pagi ini? Ibu Monik berharap anak-anak dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini Ibu Monik mau menceritakan sebuah kisah tentang satu peristiwa yang sangat besar yang pernah terjadi dan Ibu Monik mau ajak anak-anak untuk mendengarkan cerita ini dengan baik. Jadi, saat mendengarkan cerita ini, anggaplah seperti anak-anak sedang ada di sekolah minggu. Anak-anak duduk yang rapi, menonton video ini dengan sikap yang baik, tidak jalan-jalan, tidak sambil teriak-teriak juga ya. Jadi duduk dengan rapi, dengarkan firman Tuhan ini. Ibu Monik mau ajak anak-anak berdoa dulu sebelum mendengarkan firman. Ibu Monik akan pimpin dalam doa ya. Anak-anak ikuti saja dalam hati. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, bantu kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Monik akan mengawali cerita dengan memberikan sebuah pertanyaan. Apa itu dosa? Anak-anak pernah mendengar kata dosa? Ibu Monik yakin semua anak-anak sudah pernah mendengar ya. Lalu Ibu Monik mau tanya, apa itu dosa? Ada papa mama di sampingmu, kamu boleh bertanya sama papa mama sebelum Ibu Monik kasih tahu jawabannya. Iya, jadi jawaban Ibu Monik mungkin sama dengan jawaban papa mama ya di rumah. Jadi dosa itu adalah setiap perbuatan, sikap, pikiran, perkataan yang manusia lakukan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi setiap hal, setiap pikiran, setiap perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan disebut dosa. Nah, dosa itu ada banyak sekali. Ibu Monik berikan 2 contoh. Contoh yang ini adalah saat seorang anak sedang marah-marah sama mamanya ya. Dan contoh yang kedua adalah 2 orang teman sedang rebutan mainan. Ini adalah dosa. Lalu, apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah berdosa? Ya, nanti akan Ibu Monik ceritakan di bagian ini. Nah, anak-anak, dosa itu membuat manusia terpisah dengan Tuhan. Jadi sebelumnya manusia dan Tuhan Allah punya hubungan yang baik, tapi karena ada dosa, dosa. Tapi karena ada dosa, maka manusia dan Tuhan akhirnya terpisah. Nah, sekarang apa yang terjadi kepada manusia kalau manusia dan Allah terpisah? Yang terjadi adalah kematian yang kekal. Tuhan tidak suka dengan dosa. Tuhan Allah tidak pernah suka dengan dosa. Betul kan anak-anak? Iya, dosa itu membuat Tuhan sedih dan membuat Tuhan marah. Dan Tuhan di Alkitab bilang bahwa kalau manusia melakukan dosa, manusia pasti mati. Makanya sini ada gambar jurang yang dalam gitu ya, manusia pasti mati. Nah, kita akan jadi orang-orang yang tidak punya pengharapan. Karena kita tahu kita akan mati nanti. Tapi di cerita ini Ibu Monik mau menceritakan satu
kejadian yang sangat indah, satu peristiwa yang sangat indah tentang bagaimana Tuhan Yesus mau menebus dosa manusia. Nah, anak-anak, semua manusia itu berdosa. Dari Adam dan Hawa, waktu di Taman Eden, Tuhan sudah ciptakan dunia dengan sempurna, tapi Adam dan Hawa memilih untuk melakukan dosa dengan tidak taat pada perintah Tuhan. Sejak saat itulah, ada gambar yang tadi Bu Monik tampilkan, ada jurang yang dalam antara manusia dan Tuhan. Kemudian, karena Tuhan Allah begitu mengasihi manusia, maka Tuhan Allah memberikan anaknya untuk datang ke dunia, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di cerita Natal ya, anak-anak sudah pernah dengar ceritanya. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, lalu Tuhan Yesus memulai pelayanannya, memberitakan firman, lalu Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat untuk memberkati orang lain. Kemudian sampai kepada puncaknya, Tuhan Yesus harus menderita. Karena Allah begitu marah karena manusia sudah melakukan dosa, maka Tuhan Yesus harus menderita, harus mati untuk menanggung semua murka Allah, untuk menanggung semua kemarahannya Allah atas manusia, sehingga manusia bisa diselamatkan dari dosa. Ini adalah pada saat Tuhan Yesus harus memikul kayu salib dan berjalan melalui bukit Golgota. Tuhan Yesus sudah disiksa, diludahi, dicambuk, dan sangat menderita. Dan sudah menderita, lapar, lelah, capek, sakit, Tuhan Yesus harus pikul sendiri salibnya menuju ke bukit Golgota. Hingga Tuhan Yesus disalibkan. Ini dipaku ya nak, dan pakunya itu besar dan tajam menembus Tuhan Yesus punya pergelangan tangan. Anak-anak pernah terluka kena pisau atau jarum atau benda tajam? Sakit atau tidak? Pasti sakit ya, tapi anak-anak lihat penderitaan yang Tuhan Yesus rasakan jauh lebih sakit dari itu. Tapi Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kita mau menderita, mau sengsara, mau dihina, mau disiksa untuk menebus dosa kita. Untuk menebus dosa anak-anak, untuk menebus dosa Ibu Monik. Inilah yang Tuhan Yesus mau lakukan untuk kita. Lalu anak-anak lihat, pada saat Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib, Tuhan Yesus di akhir hidupnya, Tuhan Yesus mengucapkan satu kalimat, yaitu sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai ini artinya sudah selesai pekerjaan Tuhan Yesus untuk melakukan pelayanannya. Jadi Tuhan Yesus sudah selesai untuk melayani orang. Sekarang saatnya Tuhan Yesus mati dan menebus dosa manusia. Nah, tapi anak-anak, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mati bagi kita dan untuk menggenapi misinya. Jadi Tuhan Yesus punya satu tugas untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di kayu salib. Jadi pada saat Tuhan Yesus bilang sudah selesai, berarti Tuhan Yesus mau bilang kalau Tuhan Yesus sudah selesai menyelesaikan misinya Tuhan untuk mati di kayu salib menebus dosa manusia. Lalu apa yang dirasakan oleh murid-muridnya, oleh ibunya, lihat mereka bersedih, mereka menangis,
Mereka rasa sudah tidak ada lagi harapan karena Tuhan Yesus sudah mati. Mereka merasa kehilangan. Hari Jumat kemarin anak-anak bersama dengan orang tua mengikuti kebaktian Jumat Agung ya, kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita semua bersedih. Lalu setelah Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus diturunkan, Tuhan Yesus dikuburkan. Dikuburkan di kuburan pada zaman dulu itu kayak gua batu begitu ya nak. Tuhan Yesus punya jenazah, Tuhan Yesus punya tubuh dimasukkan ke dalam situ dan dijaga. Orang-orang Farisi bilang harus dijaga itu kubur supaya jangan ada murid-murid Tuhan Yesus yang akan datang dan mencuri tubuh Tuhan Yesus itu. Akhirnya kuburan itu dijaga oleh para prajurit-prajurit. Tapi anak-anak mereka lupa kalau Tuhan Yesus pernah bilang waktu Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus pernah bilang bahwa nanti saatnya tiba Tuhan Yesus akan mati, akan menderita, akan mati, tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Nah, lalu ceritanya berlanjut. Pada hari Minggu pagi-pagi sekali ya, pagi-pagi sekali pada hari Minggu, Maria Magdalena dan Maria yang lain ingin berkunjung ke kuburannya Tuhan Yesus, ingin datang ke makamnya Tuhan Yesus. Mereka sudah bawa minyak, mereka sudah bawa rempah-rempah begitu ya, karena itu adalah budaya masyarakat pada zaman itu. Nah, mereka sudah datang, mereka pikir mereka akan menemukan tubuh Yesus yang sudah mati. Tapi sesuatu terjadi. Yang terjadi adalah mereka kaget. Hah? Mereka datang, pintu sudah terbuka, tempat Tuhan Yesus berbaring sudah kosong, dan di situ ada seorang malaikat. Malaikat itu berkata kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain itu, dia berkata begini, nak. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi malaikat ini kasih tahu kabar baik kepada wanita-wanita ini. Mereka mungkin datang dengan perasaan sedih, mereka mungkin bersedih karena Tuhan itu sudah meninggal, tapi malaikat ini menyampaikan kabar baik. Hei, jangan sedih. Kamu harus ingat, Tuhan Yesus pernah berkata, dia mati tapi nanti dia akan bangkit. Dan itu terjadi. Akhirnya apa yang terjadi, nak? Murid-murid Tuhan Yesus ya, Maria Magdalena pulang dan merasa sukacita yang sangat besar. Mereka sangat bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya, mati disalib dan bangkit sebagai pemenang, membebaskan manusia dari dosa, menebus manusia dari dosa. Nah, tadi ini gambar yang di depan Ibu Monik tampilkan ya. Manusia dan Tuhan Allah terpisah karena dosa. Tapi yang terjadi adalah karena kematian Kristus. Christ ini nak. Karena Tuhan Yesus sudah disalibkan, sudah menebus dosa kita di salib, maka kita akhirnya punya jalan. Kita akhirnya berdamai kembali dengan Allah. Ini adalah satu sukacita yang sangat besar bagi kita. Anak-anak, saat kamu memandang salib, saat kamu lihat salib, kamu harus ingat, itu adalah tanda kasih Tuhan Yesus bagi kita, di mana Tuhan Yesus menebus dosa kita. Dan ingat, di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, ada keselamatan, ada sukacita. Ibu Monik berdoa semoga anak-anak diberkati dan anak-anak mau hidup dengan terus percaya, dengan terus beriman kepada Tuhan Yesus. Amin.